Oke, saya lihat dulu. Baik, baik, Minasama, terima kasih telah datang ke acara technical meeting hari ini. Technical meeting yang kita hadiri ini adalah technical meeting dari Digital Kamishibai 2021 yang merupakan lomba bercerita dalam bahasa Jepang. Baik, perkenalkan, saya adalah, bisa dilihat juga ya di situ ya, nama saya adalah Diah. Saya adalah panitia dari Digital Kamishibai dan teman-teman saya di sini ada Kurnia Sensei dan juga ada Hikmah Sensei. Baik, hari ini technical meeting akan dilaksanakan berdasarkan susunan acara, yaitu yang pertama adalah penjelasan mengenai laporan mengenai jumlah peserta. Kemudian yang kedua adalah penjelasan mengenai rules yang sebenarnya telah dibagikan kepada peserta. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai rubrik penilaian. Seperti itu, setelah itu diakhiri dengan sesi tanya jawab jika ada hal mengenai peraturan lomba ataupun rubrik yang masih kurang dirasa kurang jelas. Seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Sebelumnya, mohon kepada para hadirin yang ada di Zoom ini untuk mengubah namanya menjadi nama sekolah atau perguruan tinggi dari perguruan tinggi asalnya. Kemudian nanti kami akan memberikan link daftar hadir technical meeting di chat Zoom, mohon untuk diisi. Kemudian nanti jika di tengah-tengah penjelasan ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui chat. Setelah itu semua pertanyaan akan kita jawab di sesi tanya jawab di akhir. Dan jika ada yang mau menanyakan langsung on mic, silahkan untuk bertanya di sesi tanya jawab di akhir kita hari ini. Ujinya sudah mulai. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai technical meeting hari ini. Saya akan share. Kelihatan ya, mohon ditunggu. Oke, baik, sudah terlihat. Baik, technical digital kami terutama penjelasan laporan peserta, jumlah peserta sampai hari ini yang akan dijelaskan oleh Hikmah Sensei. Dipersilahkan. Oke, makasih ya Sensei. Untuk yang pertama, untuk jumlah peserta, untuk SMA ada 20 peserta, jadi masih tersisa 5 kuotanya. Untuk mahasiswa ada 7 peserta.
Next. Baik, terima kasih kepada Mbak Hikmah atau Hikmah Sensei. Maaf. Ya, selanjutnya adalah penjelasan mengenai rules dari Hikmah Sensei juga. Dipersilakan. Oh, sebentar. Ya. Mungkin yang berikutnya ya, oke, jadwal pelaksanaan. Di registrasi ini dari tanggal 13 sampai 30 September, ini ada penambahan waktu untuk registrasi sampai tanggal 5 Oktober. Jadi kalau misalnya masih ada teman yang mau mendaftar, masih ada sisa 5 kuota untuk SMA, dan ini universitas sampai tanggal 5 Oktober. Sedangkan technical meeting tetap hari ini pada tanggal Oktober melalui YouTube di Google Form. Untuk penjurian dilaksanakan tanggal 8 sampai 13 Oktober dan pengumuman finalis 3 besar pada tanggal 15 Oktober. Untuk batas pengumpulan naskah finalis pada tanggal 16 Oktober dan pelaksanaan secara live final SMA dan final mahasiswa melalui pada tanggal 17 Oktober SMA di pukul 9 sampai 11 dan untuk mahasiswa di pukul 14 sampai 16. Dan untuk pengumuman pemenang dapat dilihat di IG UPT Bahasa Unmul pada tanggal 20 Oktober 2021. Next. Mohon peserta mengingat kembali bahwa deadline pengumpulan video adalah tanggal 7. Untuk babak penyisihan, pertama, peserta memilih cerita rakyat Jepang yang disediakan panitia. Kedua, peserta membuat video kamishibai dalam durasi 3-8 menit dalam bahasa Jepang. Ketiga, video memuat yang pertama pembukaan, yaitu bisa berupa perkenalan diri dan tokoh dalam cerita, alasan memilih cerita, dan lain-lain. Namun ini tidak harus kaku ya, peserta bisa kreatif, mau pembukaannya itu bisa tentang perkenalan diri, bisa bukan perkenalan diri, bisa tentang tokohnya, bisa tentang apa, atau mau membuat pembukaan yang lebih kreatif lagi, terserah masing-masing peserta. Kemudian penampilan kamishibai, peserta diperbolehkan memberi improvisasi berupa onomatopea atau suara-suara lain yang tidak mengubah jalannya cerita. Jadi jalan cerita harus tetap sesuai dengan naskah yang telah kami berikan linknya. Kemudian penutup itu ada terdiri dari pesan moral atau pendapat peserta mengenai isi cerita, bisa kesan-kesannya atau gimana, enggak mesti dua-dua ya, bisa salah satu atau gimana, bisa sesuai kreativitas peserta juga. Yang keempat, video harus menampilkan wajah peserta sampai sebatas dada dan gambar atau ilustrasi kamishibai dengan jelas. Rasio wajah peserta sepertiga dan gambar 2/3 dari komposisi layar. Seperti contoh gambar yang ada di samping ini. Baik. Sudah hampir ya. Oke. Untuk yang kelima, peserta boleh
gambar apapun selama tidak melanggar ketentuan. Gambar yang ditampilkan boleh mengambil disediakan panitia maupun dari sumber lain. Wajib menuliskan sumber cerita dan gambar pada halaman judul cerita. Nah, seperti pada contoh gambar ini, jadi kalau mengambil cerita dari yang kami kan itu di situ itu harus disertakan sumbernya dan sumber cerita dan sumber gambarnya. Namun kalau mau mencari gambar sendiri atau mungkin ada yang mau membuat apa, itu bisa asalkan tetap mencantumkan juga sumber cerita dan gambarnya. Tidak mencantumkan tulisan apapun dalam gambar kecuali halaman judul. Jadi ini jelas ya mungkin ya, hanya halaman judul yang bisa ditambahkan. Baik, untuk nomor 8, audio pada video harus jelas. Video rekaman harus one take, tanpa edit, tanpa dipotong, dan tanpa filter. Jadi mohon peserta untuk memperhatikan karena bila ada edit-edit ini termasuk ya. 10, tidak membaca naskah selama rekaman. Keseluruhan penilaian diambil dari kemampuan peserta dalam bercerita dengan bahasa Jepang. Kan seragam sekolah. Sedangkan penjuriannya secara tertutup. Penjurian secara tertutup, panitia akan mengumumkan finalis melalui Instagram UPT Bahasa Unmul dan di grup peserta. Babak final itu dilakukan dengan live menggunakan Zoom dan live YouTube di channel UPT Bahasa Unmul. Bagi siswa SMA, SMK, MA wajib menggunakan seragam sekolah, bagi mahasiswa mengenakan pakaian bebas pantas. Peserta memilih cerita rakyat Jepang yang berbeda yang telah disediakan panitia. Pastikan bahwa cerita yang dipilih berbeda dengan cerita yang digunakan pada babak penyisihan. Jadi mohon diingat bagi nantinya yang masuk dalam babak final untuk menampilkan cerita yang berbeda dengan yang telah dipilih pada babak penyisihan. 6. Mengumpulkan naskah penampilan Kamishibai kepada panitia maksimal tanggal 16 Oktober pukul 1 siang. Format naskah ada pada drive dengan judul file format naskah babak final digital Kamishibai 2021. Naskah dikumpulkan dengan format yang sesuai, bisa dalam bentuk Word atau PDF. Nah, untuk final, ini kurang lebih hampir sama ya dengan penyisihan. Minimal 3 menit, maksimal 8 menit, pembukaan, Kamishibai-nya, terus penutup. Perbedaannya itu ya akan dilaksanakan secara live via Zoom, kemudian menggunakan cerita yang berbeda, dan mohon diperhatikan poin ke-7, saat melakukan Kamishibai live Zoom, peserta juga merekam dirinya dengan kamera lain.
posisi kamera adalah di depan peserta. Hal ini untuk jaga-jaga siapa tahu nanti ada masalah sinyal. Jadi video yang kami anggap valid adalah video pada saat peserta sedang melakukan live Zoom dan merekam pula dirinya saat melakukan performance. Jadi jika tiba-tiba terjadi kendala di sinyal baik di peserta ataupun pada juri, juri masih bisa melihat penampilan yang langsung dengan rekaman pada saat melakukan penampilan. Yang berikutnya itu juga bahwa pada sesi final, para finalis akan diberikan pertanyaan oleh salah satu juri setelah presentasi Kamishibai. Waktu tanya jawab adalah 5 menit. Finalis diharapkan tetap dalam jangkauan kamera saat penampilan dan pada saat sesi tanya jawab dengan juri. Baik, saya kembalikan ke Dia Sensei. Untuk rules-nya saya kira cukup sampai di sini. Baik, terima kasih Tina Soma. Kalau ada pertanyaan, sebelum sesi tanya jawab, silahkan dikirimkan ke chat. Siapa tahu ada yang masih bingung dengan rules-nya. Begitu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang rubrik penjurian yang akan dijelaskan oleh Kurnia Sensei. Dipersilakan. Oke, terima kasih Dia Sensei. Kita akan lanjut ke rubrik penjurian. Oke, di sini di rubrik penjurian ada untuk kategori penilaian ada tentang pembuka dan penutup, meliputi isi gagasan dan alur penyampaian. Selanjutnya yang kedua ada penampilan keseluruhan, meliputi hot sound, ekspresi suara, mimik, dan gestur. Di sini hal-hal yang termasuk dalam kategori isi gagasan atau ide pokok. Jadi di sini untuk para peserta kita bisa melihat di sini ada skor dari 1 sampai 5, artinya ide yang disampaikan tidak dapat dimengerti. Lalu selanjutnya 6 sampai 10 itu ide yang disampaikan dimengerti namun terlalu sederhana. Untuk 11 sampai 15 idenya baik dan menarik. Untuk nilai maksimal, idenya dimengerti dengan baik, menarik, dan membekas di hati. Slide selanjutnya. Ini untuk alur penyampaian. Kita bisa lihat di sini untuk para peserta ada skornya masih sama 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 15 dan 16 20. Untuk yang skor terendah, pembuka dan penutup tidak sesuai dengan isi cerita. Dan skor tertingginya yaitu bagaimana cara mendapatkan skor tertinggi, kriterianya yaitu pembuka dan penutup sesuai dengan isi cerita, dan setiap gagasan antar paragraf saling berkaitan. Alur yang disampaikan juga dapat menarik perhatian penonton. Oke, slide selanjutnya. Untuk pelafalan, di sini apakah natural seperti native speaker, ataukah pelafalannya tidak terdengar jelas atau jelas? Di sini skornya masih sama. Para peserta bisa melihat skornya dari 1 sampai 5 dan yang tertinggi yaitu 16 sampai 20. Untuk skor 1 sampai 5, deskripsinya adalah pelafalan tidak dapat dimengerti, tampak tidak yakin dengan pengucapannya sendiri, beberapa kali mengulang atau memperbaiki pelafalan.
Dan untuk skor 11-15, pelafalan baik dan jelas, namun masih belum terdengar natural dalam bahasa Jepang. Untuk skor 16-20, skor tertinggi, pelafalan tepat dan natural seperti native speaker. Slide selanjutnya. Selanjutnya tentang ekspresi suara. Apakah peserta berbicara dengan volume yang terdengar, lalu vokalnya, dan maknanya. Yang ketiga, suara dan karakter. Baik, kita akan bahas skor 1-5. Kenapa bisa mendapatkan skor 1-5? Kriterianya, alasannya adalah volume saat berbicara tidak terdengar atau tidak jelas. Tidak ditemukan perbedaan karakter dalam suara yang dihasilkan. Untuk skor 6-10 bisa kita lihat di sini banyak pause atau jeda. Suara untuk setiap karakter hampir mirip sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk skor tertinggi 16-20, kriterianya adalah berbicara dengan volume yang terdengar jelas dan konstan oleh penonton. Perbedaan karakter tersampaikan dengan baik dan menarik bagi audiens. Slide selanjutnya. Di sini juga ada mimik dan gestur. Oke. Di sini juga ada mimik dan gestur. Kita perhatikan bersama untuk skor 1-5 perlu diperhatikan. Kenapa bisa dapat skor 1-5? Karena peserta sama sekali tidak menggunakan atau sangat terbatas dalam menggunakan ekspresi wajah. Terbatas dalam menggunakan gerak tubuh dalam menyampaikan cerita. Dan juga mungkin peserta membaca naskah sepanjang penampilan. Jadi diharapkan tidak membaca naskah. Untuk skor 6-10, kita bisa lihat di sini, peserta terlihat sesekali membaca naskah. Untuk skor 11-15, tampak menghafal naskah, tetapi tanpa penghayatan. Untuk mencapai skor 16-20, kriterianya adalah ekspresi wajah dan gerak tubuh ditampilkan secara natural untuk menambah daya tarik cerita, hafal dan juga menghayati isi cerita. Slide selanjutnya. Di sini ada kategori penilaian final, jadi akan ada sesi tanya jawab dari satu juri dan durasinya adalah 5 menit untuk setiap peserta. Slide selanjutnya. Nah, ini dia yang kita harus tahu. Apa sih yang akan ditanyakan juri? Oke, topik-topiknya tentang tokoh, alur, kejadian, plotnya bagaimana, dan juga opini peserta tentang cerita. Jadi, ini rambu-rambunya. Kisarannya seperti ini. Baik, slide selanjutnya. Ini untuk rubrik khusus saat tanya jawab di sesi final. Ada ide pokok dan kemampuan bahasa. Jadi ada 2. Slide selanjutnya. Untuk isi jawaban. Nah, saat menjawab, ini hal-hal yang termasuk dalam kriteria penilaian. Di sini skornya, skor minimal 1 dan skor maksimalnya hanya sampai 10. Kenapa bisa dapat 1 dan 2? Karena jawaban yang disampaikan tidak dapat dimengerti dan tidak sesuai dengan pertanyaan. Lalu untuk skor tertinggi yaitu 8-10, jawaban yang disampaikan dapat dimengerti sesuai dengan yang telah dipresentasikan dan cukup menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu untuk isi jawaban. Slide selanjutnya.
Di sini juga ada kriteria penilaian kemampuan bahasa saat finalis menjawab pertanyaan dan berinteraksi dengan juri. Ini adalah kategorinya, poin-poinnya adalah tata bahasa, ada volume suara, dan juga ada waktu jeda. Jadi kembali lagi, skor minimal 1, skor tertingginya 10. Untuk skor 1-2, kriterianya adalah terdapat jeda yang lama sebelum menjawab pertanyaan dan jawaban memiliki kesalahan tata bahasa yang fatal. Untuk skor tertinggi, bagaimana cara mendapatkan 8-10? Jawaban disampaikan dalam jeda waktu yang cukup, volume suara baik, pelafalan baik, tata bahasa baik, atau bahkan sempurna. Slide selanjutnya, ini adalah daftar nama juri digital kami Shibai untuk tingkat SMA, SMK, dan MA. Ada Ibu Mayvi dari Japan Foundation, ada Ibu Anissa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Jogja, ada Ibu Intan dari STBA Lia Jakarta. Dan di slide selanjutnya juga ada nama juri kita, tapi untuk di tingkat mahasiswa, ada Ibu Frida dari UNJ, ada Ibu Imai dari Japan Foundation, dan ada Abigail Indriana dari Japan Foundation. Baik. Baik, untuk para peserta, terima kasih Diah Sensei dan Hikmah Sensei. Untuk selanjutnya, untuk pengumpulan berkas cerita, kami akan menampilkan tampilan Google Drive. Belum terlihat ya? Sudah terlihat, Sensei? Belum, mungkin lagi loading. Loadingnya. Sudah? Baiklah. Nah, ini dia. Di sini ada daftar pilihan cerita. Di sini ada daftar pilihan cerita untuk SMA, SMK, MA, mahasiswa. Di sini juga ada format naskah untuk babak penyisihan, ada juga format naskah babak final, dan ada juga peraturan lomba yang terbaru. Jadi bisa di-download dan bisa diklik. Semua peserta sudah dapat linknya di WhatsApp group dan di WhatsApp pribadi. Baik, Dia Sensei ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Mas Kurnia. Baik, saya mau menambahkan sedikit ya teman-teman, minasan semua dan Bapak Ibu guru. Jadi yang naskah yang ada di Google Drive itu kan ada yang mahasiswa, ada yang juga untuk siswa SMA. Jadi mohon dipastikan tidak salah untuk mengambil naskah yang bukan tingkatnya ya. Jadi misalnya yang SMA mohon untuk mengisi di naskah memilih list-list cerita yang ada di list cerita SMA. Jangan sampai mengambil yang mahasiswa. Begitu pula yang sebaliknya. Kemudian di Drive itu kami juga sudah mengupload terbaru peraturan dan rubrik, jadi bisa dibaca bersama. Dan di dalam file tersebut ada link pengumpulan naskah dan pengumpulan link video. Jadi bisa langsung diklik di file tersebut. Itu saja tambahan dari saya. Apakah Kurnia Sensei ada tambahan lagi atau sudah?
Baik, oke, baik, terima kasih. Kembali ke MC ya. Jadi semua penjelasan dari kami mengenai rules atau peraturan dan juga mengenai rubrik sudah kami berikan. Sehingga sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di sini sudah ada pertanyaan sepertinya beberapa. Oke, baik. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama ya dari Erma Yuliana Tias. Ingin bertanya tentang babak penyisihan untuk pengumpulan naskah, deadline-nya tanggal berapa ya, Sensei? Baik, untuk pengiriman naskah itu bersamaan dengan, untuk yang babak penyisihan ya, itu bersamaan dengan link video. Jadi di tanggal 7 Oktober nanti setelah peserta mengupload video di YouTube, peserta akan mengisi formulir, Google Formulir di sana. Di dalam Google Formulir di situ ada memasukkan link video dan juga mengunggah file file naskah babak penyisihan. Begitu. Baik, terima kasih Sensei. Pertanyaan berikutnya dari Fahdina, Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih. Ada pertanyaannya dua. Yang pertama dulu Sensei, ingin bertanya mengenai gambar yang ditampilkan saat lomba. Apakah berupa gambarnya statis saja atau berupa tokoh-tokoh bergerak seperti dalam bentuk video? Baik, ya, untuk gambar yang ditampilkan ya, sebelumnya mari kita perhatikan nama perlombaannya adalah Kamishibai. Kamishibai itu adalah sebuah seni pertunjukan cerita ya, atau storytelling menggunakan gambar kalau di yang tradisional seperti itu ya. Jadi dia menggunakan gambar yang di swap seperti itu. Nah, untuk yang digital Kamishibai ini kita tidak terlalu jauh dari itu, sehingga yang ditampilkan adalah gambar yang statis saja. Jadi hanya gambar, kemudian nanti swap gitu ya, tidak perlu animasi. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Sensei. Untuk pertanyaan kedua dari Fahdina, apakah nanti pada saat final tanya jawab dengan juri menggunakan bahasa Jepang? Desne, mari kita lihat untuk rubriknya ya. Nah ini ya. Jadi sesi tanya jawab itu kan nanti yang akan dinilai adalah bagaimana teman-teman inasan semua menjawab pertanyaan juri, nyambung atau enggak gitu ya. Kemudian juga ada kemampuan bahasa di sini, sehingga bahasa Jepangnya juga termasuk dalam penilaian. Jadi teman-teman sudah bisa dipastikan kalau pertanyaan juri maupun jawaban dari peserta adalah menggunakan bahasa Jepang semua. Itu untuk di final saja ya, minasan. Untuk yang penyisihan hanya mengirimkan video. Baik, terima kasih. Untuk Hermasan, Fahdinasan, apakah sudah paham dengan jawabannya? Untuk peserta lainnya, jika masih ada pertanyaan, boleh langsung di unmute aja audionya dan bisa langsung tanya kepada Tia Sensei. Dan sensei yang lain ya. Dan Sensei. Baik, jika ada yang ingin bertanya, saya daftar ya. Boleh langsung on mic, langsung bertanya.
Atau mungkin Bapak Ibu Guru ada pertanyaan? Mungkin karena, Kak Dina mau bertanya, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sensei izin bertanya lagi. Untuk penambahan audio misalkan seperti suara-suara alam itu apakah diperbolehkan atau tidak ya Sensei? Arigatou gozaimasu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk video maupun audio, mohon untuk tidak diedit sehingga yang ada di audionya itu hanya suara dari minasan sendiri, jernih dan jelas. Itu dan cukup volumenya cukup terdengar dengan jelas sehingga apa ya bisa dikatakan apa ya, raw gitu ya, masih raw. Itu saja yang dikirimkan. Begitu. Bagaimana, Sabina? Baik Sensei, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi tidak ada editan ya. Kalau misalnya mau menggunakan suara mungkin ada di situ tokoh animal gitu bisa menggunakan suara pribadi ya Sensei ya. Ya, kalau mau memunculkan kucing, begini seperti sendiri langsung, tidak perlu pakai kucing yang di belakangnya, langsung saja dengan suaranya sendiri. Baik, terima kasih Sensei. Ada lagi ya? Bisa langsung ambil aja. Baik, sambil menunggu mungkin yang baru datang belum mengisi absen, saya kirimkan absen untuk technical link-nya di chat room, dipersilahkan. Silahkan Nadia. すみません。こんにちは。私はナディアです。terbuka大学から来ました。聞きたい点あるです。要線で材料や小道具を使用できますか？すみません、もう一度お願いします。もう一度いいですか？はい、もう一度。OK。私、ナディアです。terbuka大学から来ました。聞きたいがあるのです。要線で材料や小道具を使用できますか？小道具を使用できますか? Maksudnya kalau saat videonya kan di situ ada gambar gitu, nah Sensei ada gambar video orangnya. Nah saat saya mau nampilkan video saya itu, apakah saya boleh pakai alat peraga? Misalnya dalam cerita Momotaro gitu, kan ada bagian dia narik pedangnya gitu saat mau lawan Oni. Nah saya pakai katana replika untuk menunjukkan kalau dia sedang narik pedang gitu. Nah, dekiru desu ka? Dekimasu ka? Iya. Kamishibai itu sebenarnya tidak seperti storytelling yang full body ya. Jadi sebenarnya untuk menggunakan properti itu tidak disarankan karena takutnya malah perhatian jadi sedikit terganggu. Jadi mungkin kalau misalnya mau pakai properti itu yang tidak terlalu mengganggu karena jadi mau pakai mahkota seperti itu tapi digunakan karena nanti yang digunakan itu kan batas beda seperti ini. Nah, nanti kalau terlalu banyak bergerak takutnya nanti tidak terlalu perhatian peserta itu perhatian penonton tidak tergambar gitu ya, tidak tergambar dan suara pendongengnya seperti itu. Nah, kalau pendongengnya misalnya mau pakai kacamata jangan, nanti nggak kelihatan fokusnya ya. Maksudnya pakai mahkota gitu misalnya masih diperbolehkan. Jadi gestur yang dinilai di sini itu tidak terlalu heboh ya, jadi hanya
yang diperlukan saja, gitu ya. Karena fokusnya tetap bagaimana teman-teman menceritakan sesuai dengan gambarnya. Jadi ketika teman-teman menggambarkan itu sama teman seperti itu. Jadi sepertinya lebih ke gambar. Oh, nah. ありがとうございます。はい。わかりました。紙芝居は紙だからね。そうね。Nah, kami istilahnya kami. Jadi kita lebih menggunakan kami-nya sebagai properti, gitu ya teman-teman ya. はい。ご質問ありがとうございました。答えはありがとうございます、先生。どうも。 Hai, Ada yang lain mungkin mau bertanya lagi? Dipersilahkan ya, langsung di unmute aja. Sensei. silakan. Dozo. Saya mau memastikan aja ini kan berarti pas performance-nya itu nggak mesti harus persis sama kayak di script kata-katanya gitu. Asal nggak ganggu alur. Ya, kalau misalnya diubah sedikit ya, misalnya kayak ada suara tambahan gitu ya, itu masih diperbolehkan asal sekali lagi tidak mengubah alur cerita. はい。ありがとうございます。 次の人は Ada質問ありますか? Mungkin ada teman-teman yang tahun lalu ikut ya, terus tahun ini ikut lagi, mungkin melihat sedikit perbedaan ya. Kalau tahun lalu timing atau waktu penampilan itu menjadi poin penilaian. Tahun ini waktu penampilan tidak menjadi poin penilaian. Jadi kanshinde ya, teman-teman nggak usah terlalu memikirkan waktu, silakan fokus pada bagaimana teman-teman bercerita. Begitupun lah dengan pertanyaan dari juri juga ya, itu dibatasi waktu 5 menit supaya nggak kelebihan aja gitu, supaya yang lainnya tidak terlalu menunggu lama gitu, ya. Tapi setelah lebih dari 5 menit pun tidak ada pengurangan nilai, jadi jangan terlalu khawatir ketika nanti ditanya juri ini udah 5 menit atau enggak. Yang jelas memang kita akan memberi semacam sinyal gitu ya ketika tanya jawab pada 5 menit kelima gitu, kita akan memberi sinyal oh sudah 5 menit ini begitu lewat chat Zoom. Nah, itu untuk menandai mungkin teman-teman bisa segera menyelesaikan jawaban gitu ya, tapi tidak perlu selalu khawatir jika nilai akan dikurangi dari waktu seperti itu. So, Desta, minasan, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Bagaimana, sudah memilih ceritakan semuanya? Jangan lupa untuk segera memilih cerita dan segera latihan, karena deadline tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu sudah kita dapatkan semua link video dan juga unggahan naskahnya. Dan naskah kalau bisa gunakan menggunakan hiragana atau kanji yang masih bisa dibaca jelas. Maksudnya pakai huruf Jepang ya, hiragana, katakana, boleh kanji juga yang cukup jelas. Jam 8 malam ya. 7 Oktober jam 8 malam. Atas pengumpulan ya.
mohon tidak terlambat ya minasan, karena besoknya langsung kita kirimkan ke juri-juri. Nah, berarti panitia punya waktu untuk mensortir atau mengumpulkan gitu ya, merapikan apa yang teman-teman kirimkan ke kami dan kita kirimkan ke juri-juri besoknya. Jadi mohon untuk tetap sesuai dengan jadwal. Ya kalau tidak sesuai kemungkinan udah tinggal deh gitu kan sayang. Baik, saya jawab itu. Mada arimasu ka? Baik, oke minasan, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekarang masih belum kepikiran ya, tapi yang jelas yang kita diskusikan di technical meeting ini tidak akan berubah ya, terutama jadinya juga sudah fix gitu ya, terus aturannya dan juga tanggalnya juga, dan sebenarnya kan masih ada membuka pendaftaran sampai tanggal 5. Jadi teman-teman mungkin mau mengajak temannya yang lain boleh, nanti kita terima sekolah-sekolah yang mau menambahkan peserta gitu ya, mau lebih dari 3 juga diperbolehkan. Tapi mohon diingat untuk kuota untuk SMA sekarang 20 ya, benar Mas Sensei? Baik. Lagi 5 kuota. Silakan. Berarti tinggal 5 ya. Dan kalau lebih dari 3 satu sekolah juga udah nggak apa-apa. Jadi peserta keempat kalau ada teman yang mau lagi kelima boleh. Ya, untuk mahasiswa juga kalau misalnya seperti banget ya kita cuma ini boleh ajak temannya ya. Perbolehkan banget sampai tanggal 5, hanya saja tetap pengumpulan tetap tanggal 7. Begitu saja. Jika sepertinya belum ada kepikiran pertanyaan yang lain lagi ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup peserta langsung supaya peserta yang lain juga mungkin oh iya ya nggak kepikiran pertanyaan itu gitu ya, jadi bisa sama-sama dijawab di sana. Sepertinya untuk hari ini masih belum kepikiran ya. Kalau begitu untuk acara technical meeting digital kami Shibai kami akhiri di sini minasan. 来てくれてありがとうございました。そして、大会、紙芝居大会に頑張ってください。Semangat ya semuanya ya. Kita tunggu karya-karya terbaik dari teman-teman semua. 本当にありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。